Pengamat ekonomi dari KOR Indonesia meminta pemerintah untuk berhati-hati dalam menjalankan program efisiensi APBN di tahun depan. Melihat situasi saat ini, penghematan belanja dengan menekan sektor real mengakibatkan banyak daerah mengalami tekanan ekonomi. Pemerintah masih akan terus melakukan efisiensi dalam RAPBN 2026. Kalangan pengamat ekonomi menilai hal itu akan melanjutkan tekanan pada sektor real di tahun depan. Pengamat ekonomi Direktur Eksekutif KOR Indonesia, Muhammad Faisal mengatakan dengan total belanja lebih dari 3.700 triliun, pemerintah harus memaksimalkan belanja di sektor real demi mendorong perekonomian. Melihat situasi saat ini, efisiensi belanja pemerintah justru membuat pertumbuhan sektor real seperti industri pariwisata di banyak daerah turun. Adalah bagaimana untuk kemudian level implementasi di level yang lebih detail, jangan sampai kemudian malah menghambat perekonomian ya, atau menahan laju pergerakan ekonomi sebagaimana yang sudah terjadi misalnya pada sektor pariwisata yang di banyak daerah justru semakin terseok-seok dengan belanja untuk perjalanan yang masih banyak ditahan, gitu ya, bukan hanya dipotong tapi juga masih banyak ditahan. Dengan laju pertumbuhan yang cenderung stagnan di angka 5%, maka pemerintah harus membuktikan program belanja tahun depan akan berkontribusi signifikan ke perekonomian. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, iNews melaporkan. Kementerian Investasi dan Hilirisasi melaporkan target realisasi investasi yang dicanangkan Bappenas untuk 2026 mencapai 2.175,26 triliun rupiah. Target tersebut meningkat 14,2% dibandingkan proyeksi tahun sebelumnya. Ya, pemirsa, Rosan Roslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM, menjelaskan dalam 5 tahun target nilai investasi terus menunjukkan peningkatan tajam hingga mencapai 13.032,8 triliun rupiah periode 2025-2029. Dirinya optimis target tercapai karena dukungan BPI dan Antara yang diyakini dapat meningkatkan kepercayaan investor asing. Adapun capaian investasi sepanjang semester 1 2025 mencapai 942,9 triliun rupiah atau tumbuh 13,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Capaian ini sejalan dengan target investasi yang dicanangkan pada akhir tahun ini sebesar 1.905,6 triliun. Target pada tahun 2026 yang dicanangkan oleh Bappenas kepada kami itu adalah 2.175,26 triliun atau peningkatan target 14,2% dari tahun sebelumnya. Ya, memang ini target yang dicanangkan oleh Bappenas memang kalau kita bandingkan 10 tahun terakhir memang investasinya lebih dari 9.900 triliun itu dari 2014 sampai 2024, tetapi dalam 5 tahun terakhir memang investasi yang diharapkan itu meningkat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump belum mempertimbangkan tarif pembalasan terhadap Cina akibat kebijakan Cina membeli minyak Rusia. Hal ini, pemirsa, disampaikan Trump usai pertemuan puncak dengan Presiden Rusia Vladimir Putin yang gagal menghasilkan kesepakatan gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina. Meski demikian, Trump menambahkan masih membutuhkan waktu untuk membuat keputusan. Trump sendiri telah mengancam sanksi terhadap Moskow dan sanksi sekunder terhadap negara-negara yang membeli minyak Rusia, termasuk Rusia dan India, jika tidak ada langkah yang diambil untuk mengakhiri perang di Ukraina. Rencana kunjungan negosiator perdagangan Amerika Serikat ke New Delhi di 23 hingga 29 Agustus akhirnya dibatalkan. Hal ini memupus harapan akan adanya keringanan sebelum batas waktu 27 Agustus untuk tarif tambahan atas barang-barang India berlaku. Menurut jaringan berita bisnis dan keuangan India NDTV Profit, seperti dilansir Reuters, pembatalan ini membuat perundingan usulan perjanjian perdagangan tertunda. Menurut laporan tersebut, putaran negosiasi untuk usulan perjanjian perdagangan bilateral kemungkinan akan ditunda ke tanggal lain.
Hal ini memupus harapan akan adanya keringanan sebelum batas waktu 27 Agustus untuk tarif tambahan atas barang-barang India berlaku. Sebelumnya, awal Agustus, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenakan tarif tambahan sebesar 25% untuk barang-barang India dengan alasan New Delhi terus mengimpor minyak Rusia. Langkah ini meningkatkan ketegangan antara kedua negara secara tajam. Pajak impor baru ini akan berlaku mulai 27 Agustus dan akan menaikkan bea masuk atas beberapa ekspor India hingga 50%, salah satu yang tertinggi yang pernah dikenakan kepada mitra dagang Amerika. Perundingan perdagangan antara New Delhi dan Washington gagal setelah 5 putaran negosiasi mengenai ketidakpastian atas pembukaan sektor pertanian dan peternakan sapi perah India yang luas dan penghentian pembelian minyak Rusia. Kementerian Luar Negeri India mengatakan bahwa India secara tidak adil dikritik karena membeli minyak Rusia sementara Amerika Serikat dan Uni Eropa terus membeli barang dari Rusia. Pemirsa, di tengah panasnya polemik royalti penggunaan musik di ruang komersial, sejumlah musisi tanah air memutuskan menggratiskan musik ciptaan mereka. Tetaplah bersama kami di Sindu Prime. Ya, TNI melalui Satgas Garuda Merah Putih II menerjunkan 17,8 ton bantuan kemanusiaan dari Indonesia ke Gaza, tepat di hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia pada Minggu kemarin. Dan ya, ini adalah persiapan bantuan logistik kemanusiaan 17,8 ton beratnya, pemirsa, diterbangkan menggunakan pesawat Hercules ya. Ini ke langit Gaza melalui lapangan udara King Abdullah II di Zarko, Yordania. Ini menggunakan 2 pesawat dari atas, Hercules C-130J TNI AU Skadron Udara 3166 personel Satgas Garuda Merah Putih II menerjunkan bantuan-bantuan. Isinya makanan-makanan yang siap saji, obat-obatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Diterbangkan dari udara, pemirsa, kita lihat bersama ini. Diharapkan bantuan ini bisa memberikan semacam pemenuhan kebutuhan ya. Untuk warga Gaza tentu saja sangat membutuhkan. Ya, misi kemanusiaan di hari kemerdekaan tidak hanya jadi bukti kepedulian Indonesia terhadap penderitaan rakyat Palestina, tapi juga menguatkan pesan solidaritas bahwa kemerdekaan sejati adalah ketika bangsa yang merdeka mampu berbagi semangatnya dengan bangsa lain yang masih berjuang. Penerjunan bantuan kemanusiaan Indonesia bagi warga Gaza ini merupakan 2 kali, yang kedua kalinya setelah sebelumnya dilaksanakan pada bulan April 2024 tahun lalu.